Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita masih di pelajaran keempat, yaitu ayo membayar zakat, dengan subtema orang yang berhak menerima zakat. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa semoga ditambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian bisa memahami dan menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Pada hari ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Mari kita simak gambar di samping. Jadi, orang yang mengeluarkan zakat, dalam hal ini anak kecil, itu dinamakan muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat, dalam hal ini nenek tua, itu disebut mustahik. Siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Dalam surat At-Taubah ini disebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa saja? Yang pertama adalah orang fakir. Artinya yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga ialah pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Dan yang kelima ialah orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Dan yang keenam ialah orang yang berjuang pada jalan Allah atau dinamakan fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu orang yang perang juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum, seperti saat ini mendirikan masjid, musholla, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh ialah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang terakhir, kedelapan, ialah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sudah menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Itu merupakan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa hikmah berzakat? Yang pertama ialah membersihkan harta dan jiwa membayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Dan yang kedua ialah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama.
Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan terakhir, kelima ialah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.